Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Dr. Taqwatul Kuliah MPD sebagai dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, kemudian rekan-rekan perjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, nama saya Riko Tampati. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan makalah dengan tema periode perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya di setiap periode. Untuk mengawali makalah ini, saya ingin menyampaikan latar belakang dari makalah ini, di mana dalam pembahasan sejarah peradaban Islam bahwa eksistensi dari sebuah peradaban itu sangat menentukan maju ataupun mundur dari sebuah peradaban. Gitu juga kalau kita mempelajari, membahas tentang peradaban Islam, tentu peradaban Islam ini punya sejarah yang panjang yang tentunya bisa kita pelajari dan kita pedomani, kita jadikan bahan perubahan kemajuan untuk dunia Islam, dunia agama kita, yaitu dunia Islam ke depannya. Baiklah, masuk materi dari makalah ini. Yang pertama adalah periode perkembangan peradaban Islam. Kalau kita melihat, para ahli sejarah menjelaskan bahwa para ahli kita telah membagi menjadi 3 periode dari perjalanan peradaban Islam itu, yang barangkali ini dimulai dengan sejak periode diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Maka para ahli sejarah membagi dari 3 periode. Yang pertama dinamakan dengan periode klasik, yaitu dihitung sejak tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Itulah masa berjalannya periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu berlangsung mulai tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Yang ketiga adalah periode modern, yaitu disebut dengan periode modern, yaitu berlangsung sejak tahun 1800 sampai sekarang. Nah, inilah yang disebut dengan periode modern. Kemudian kita bahas sedikit tentang bagaimana perkembangan ataupun ciri-ciri perkembangan setiap periode itu. Yang pertama kita bahas periode di masa periode klasik. Di masa periode ini adalah sebagaimana yang kita bisa
pelajari segi sejarah peradaban Islam, di mana di periode ini adalah periode keemasan, di mana disinilah munculnya awalnya Islam, munculnya peradaban Islam, dan meluasnya wilayah kekuasaan umat Islam, berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dalam segala aspek ilmu, baik ilmu ekonomi, kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan juga ilmu agama, mana pada masa ini adalah masa berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan di masa ini juga muncul tokoh-tokoh ilmuwan yang terkenal dari berbagai bidang aspek ilmu pengetahuan, dan munculnya para ulama ilmu pengetahuan dan juga muncul pada masa ini. Namun kita lihat ada sedikit di periode ini, di akhir dari periode ini umat Islam ini terkesan ada dampak melemahnya di bidang politik. Nah, inilah salah satu di akhir periode ini umat Islam kelihatannya lemah di bidang politik. Kemudian kita masuki periode pertengahan. Di periode pertengahan ini adalah periode di mana kemunduran umat Islam itu kelihatan signifikan. Umat Islam berada di bawah tekanan, di mana basis dari kekuasaan umat Islam itu sendiri runtuh, kerajaan-kerajaan, kemudian khalifah sebagai lambang kekuasaan umat Islam itu runtuh di periode ini. Jadi secara otomatis bisa kita simpulkan bahwa memang di periode pertengahan ini adalah ciri-cirinya adalah umat Islam ini melemah dan runtuhnya peradaban dari umat Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah periode modern yang terhitung tadi dari 1800 tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini yang masih berjalan, dan masa kita ini di mana di periode ini ciri-ciri perkembangannya adalah pergerakan peradaban Islam, di mana secara kuantitas umat Islam ini bertambah, wilayah kekuasaan juga luas, tapi dari segi kualitas kekuatan umat Islam ini lemah, tidak berdaya, dan juga termasuk barangkali di bawah tekanan, di mana di periode ini kelihatan umat Islam ini terpecah dan sulit untuk menyatukan. Ini disebabkan munculnya kelompok-kelompok yang beraneka ragam dari umat Islam itu sendiri, di mana kita lihat di masa periode klasik, di masa munculnya Islam ini, berkembangnya masa-masa keemasan, dunia peradaban lain mengagumi peradaban umat Islam. Tetapi di masa modern ini nampaknya kelihatan umat Islam, justru peradaban Islam mengagumi peradaban bangsa lain. Nah, inilah yang terjadi di masa periode modern ini. Nah, inilah barangkali cakupan materi di tema ini, periode perkembangan peradaban umat Islam dan ciri-ciri periodenya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya saya sebagai pemakala menyadari banyak kekurangan, kelemahan dalam menyampaikan materi ini, dan saya mohon bimbingan dan mohon maaf
atas segala kesalahan, kelemahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.